Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Umul Mutmainah dengan NIM 02410050, kelas 2B Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Di sini saya akan membawakan cerita rakyat yang berasal dari Bima, yaitu Lahila. Selamat menyaksikan. Lahila. Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang gadis yang sangat cantik di Donggo Kala. Tidak ada orang yang tahu orang tua gadis cantik itu. Namanya Lahila, akan tetapi Lahila dibesarkan oleh seorang nenek yang bernama Wai Kimpi. Dengan penuh ketabahan, Wai Kimpi membesarkan Lahila. Dia jaga dan rawat Lahila layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Kasih sayang Wai Kimpi tidak pupus untuk Lahila. Kecantikan Lahila tiada bandingnya. Wajahnya yang bulat, putih dan bersih, hidungnya yang mancung, bibirnya yang manis dan tipis, lehernya yang indah. Jika meminum sesuatu, kelihatan aliran air dan makanannya. Jika ingin mengeringkan rambutnya, disiapkanlah 7 buah galah untuk menjemur rambutnya. Perangai Lahila pun sangat baik dan bersahaja. Tutur katanya sangat halus, tingkah lakunya sungguh sopan. Semua orang di kampung itu senang melihat Lahila. Seperti ungkapan Lahila adalah kuncup bunga desa itu. Bunga dari sekian banyak bunga di kampung Kala itu. Ada sebuah telaga bambu atau kolam yang mengalir dan airnya cukup bersih. Telaga bambu itulah yang menjadi tempat mandi Lahila bersama inang pengasuhnya. 7 perempuan atau pengawal dibutuhkan untuk memegang rambut Lahila. 7 buah kelapa yang digunakan untuk keramas rambutnya. Pokoknya mesti 7, seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kecantikan dan kemolekan Lahila sudah tersiar ke seluruh negeri. Banyak pemuda yang ingin melihat Lahila. Kabar tentang kecantikan Lahila sudah tersiar hingga ke kerajaan Bima dan tanah Sanggar. Di kerajaan Bima ada putra mahkota yang tampan bernama Siri Gandi. Sedangkan di kerajaan Sanggar ada putra mahkota yang juga tampan bernama Siri Dungga. Karena ingin melihat Lahila, putra mahkota kerajaan Bima yang bernama Siri Gani pergi berburu ke dataran tinggi Donggo. Dia ingin melihat Lahila. Pada suatu ketika di pagi hari, Lahila sedang mandi. Dia berjalan mengikuti Lahila hingga tiba di rumahnya. Dia sampaikan keinginannya pada Wai Kimpi yang sedang memasak. Wai, saya putra mahkota kerajaan Bima. Saya ingin Lahila dan ingin menikahinya. Itu keinginan yang baik sekali. Tapi semua itu akan berpulang pada keinginan hati Lahila. Itulah yang ingin saya sampaikan. Apakah saya harus menyuruh juru lamar kerajaan untuk datang kemari? Saya tanya dulu Lahila. Sebentar kemudian, Wai Kimpi pergi menanyakan kepada Lahila. Dijawabkan oleh Lahila bahwa dia berpikir-pikir dulu. Akan tetapi, tidak apalah jika putra mahkota datang untuk jalan-jalan kalau ada waktu. Mendengar jawaban dari Lahila, Sirigani sangat senang dan menganggap itu menandakan bahwa ada yang ditunggu. Akan tetapi, keesokan harinya, putra mahkota kerajaan Sanggar yang bernama Siri Dungga mendatangi kediaman Lahila.
Melihat kecantikan Lahila, matanya tiada berkedip. Seperti halnya Siri Gandhi, Siri Dungga juga ingin menikahi Lahila. Sehabis mandi, Siri Dungga bersama para pengawalnya mendatangi kediaman Lahila. Dia menyampaikan langsung keinginannya kepada Lahila. Lalu dijawablah oleh Lahila, "Berikan kesempatan saya untuk berpikir. Tidak apa-apalah jika datang untuk jalan-jalan dulu." Mendengar jawaban Lahila itu, senanglah hati Siri Dungga. Hatinya ibarat bunga yang sudah mekar. Karena senangnya, dia tidak pernah berpikir jauhnya tanah Sanggar untuk pulang pergi ke tanah tersebut. Hati Lahila sudah mulai bimbang. Susah untuk dipilih antara dua pemuda yang mencintainya. Mereka sama-sama baiknya, gagahnya, dan sama-sama anak raja. Jika diterima cintanya Siri Gani, dia takut atas kemarahan Raja Sanggar. Begitu juga jika dia terima cintanya Siri Dungga, dia mulai takut akan terjadi peperangan di antara dua kerajaan itu. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam, berpikir dan terus berpikir siapa yang harus dia terima di antara keduanya. "Ibu, saya sedang susah sekali memilih di antara dua pemuda itu." "Iya anakku, saya juga berpikir hal yang sama. Saya khawatir ini akan terjadi peperangan dan kerebutan antara dua kerajaan." "Bagaimana ibu jika dua orang itu sama-sama datang?" "Berpikirlah kembali anakku. Saya tergantung keputusanmu, tapi kamu harus punya pilihan." Esokan harinya, sebagaimana biasa Lahila pergi mandi dengan Waikimpi dan beberapa gadis desa. Ketika sedang asik mandi, dia melihat ke atas di celah pohon beringin besar. Ada dua orang pemuda yang sedang berdiri berhadap-hadapan dan saling mengeluarkan keris. Sesaat kemudian, dua orang pemuda tampan itu berkelahi. Lahila, Waikimpi, dan beberapa gadis itu mengenal dua pemuda yang sedang bertarung itu. Tiada lain adalah Siri Dungga, putra mahkota kerajaan Sanggar, dan Siri Gani, putra mahkota Bima. Ketika pertarungan saling terjadi di antara dua putra mahkota itu, berteriaklah Waikimpi melarang mereka berkelahi. Akan tetapi tidak dihiraukan oleh keduanya. Mereka tetap bertarung dan berguling-guling di atas bukit itu. Mereka saling menikam di atas bukit itu. Lahila hanya terdiam, air matanya berlinang, namun tidak kelihatan tangisannya. Waikimpi dan beberapa gadis itu terus berteriak melarang mereka berkelahi. Sesaat kemudian, terlihatlah oleh Waikimpi bahwa mereka berdua tergeletak di atas bukit itu. Mungkin mereka sudah tewas di atas itu. Waikimpi memanggil penduduk kampung yang laki-laki untuk naik ke atas bukit untuk melihat dan memberhentikan perkelahian di antara dua putra mahkota itu. Selain itu, Waikimpi dan beberapa gadis itu kembali ke tempat pemandian. Akan tetapi, apa yang terjadi? Lahila sudah tidak ada di tempat itu. Lahila telah menghilang. Susah dan sedih hati Waikimpi kehilangan Lahila, anak yang dia besarkan setelah dibuang orang tuanya, dan dia besarkan seperti halnya anak sendiri. Kini sudah tidak ada lagi. Waikimpi terus-menerus menangis. Beberapa gadis desa juga turut menangis karena setiap hari mereka bersama-sama. Dicari dan terus dicari, tetapi tidak pernah tampak. Mereka memanggil di setiap pojok kampung, sedangkan orang-orang yang mendaki bukit pergi melihat Siri Dungga dan Siri Gani.
Mereka tidak melihat dua orang putra mahkota itu. Mereka menemukan sisa darah yang kemudian menjadi merah menyala di gunung itu, dan dua buah batu seperti halnya kuburan. Orang-orang itu menjadi takut menaiki bukit itu karena tidak lagi melihat dua orang saling menikam tadi. Siridungga dan Sirigandi sudah menghilang juga. Dicari dan terus dicari seperti pohon dan mata air, tetapi tidak ada yang menyangkut. Setiap hari Waikimpi terus mencari Lahila, namun tidak pernah menemukannya. Setelah itu, Waikimpi melantungkan senandung untuk terus mencari Lahila. Di manakah wahai anakku Lahila, yang bagai sekuntum bunga, yang cantiknya tiada terkira, yang bayangannya selalu hadir Di dekat kolam telaga bambu, tempat Lahila, Waikimpi dan para gadis itu mandi, tiba-tiba tumbuh serumpun bambu. Bambu itu cukup rindang. Duduklah Waikimpi di dekat pohon bambu itu. Dalam tangisannya, dicubitlah batang-batang bambu atau rebung itu. Terkejutlah Waikimpi mendengar suara tangisan dari bambu. Ibu, jangan dicubit bambu ini. Ada saya di dalam bambu ini. Disinilah tempat putrimu Lahila. Jangan ibu mencarinya. Beginilah nasibku, wahai ibuku. Kalau ibunda rindu padaku, datanglah ke tempat ini dan jadikanlah tempat ini sebagai kuburan. Setiap tahun, peringatilah putrimu ini. Ya anakku, engkaulah Lahila. Iya ibu, saya Lahila. Lebih baik saya menghilang begini agar tidak terjadi keributan, peperangan karena meributkan saya. Waikimpi tidak bisa menahan tangisannya. Dia terus-menerus memeluk rumpun bambu itu. Akhirnya, bambu, sumur, dan rumah tempat tinggal Lahila masih ada sampai sekarang di Desa Kala, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Sekian cerita rakyat dari saya yang berjudul Lahila. Adapun pesan moralnya adalah pengorbanan diri demi kedamaian dan kebaikan bersama, serta pentingnya menjaga kesopanan dan menghindari konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.